Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Adam Bunda Putra dengan NIM 22073002. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang prinsip dasar kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baik saja, kita langsung saja masuk ke prinsip dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat dan mengeksploitasi peluang-peluang yang ada dengan cara yang inovatif, kreatif, dan berani untuk mengambil risiko dalam membangun bisnis dan usaha baru. Bagi seorang wirausahawan, ada prinsip dasar yang harus dipahami. Untuk mencapai kesuksesan, dalam materi ini kita akan membahas beberapa prinsip dasar kewirausahaan. Dalam membahas kewirausahaan ini, ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Yang pertama itu kita harus memenuhi visi dan misi yang jelas. Dalam berusaha, kita harus memiliki visi dan misi yang jelas agar usaha kita lancar dan mudah. Yang pertama, prinsip pertama ini atau visi dan misi adalah memiliki visi yang jelas. Seorang wirausahaan perlu mengetahui tujuan atau jangka panjang dari usaha yang dijalankan, secara langkah-langkah yang baru diambil untuk mencapai. Sedangkan visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Tanpa keduanya, arah usaha bisa terombang-ambing dan tidak fokus. Maka dalam membangun usaha, kita harus mempunyai visi dan misi. Visi dan misi ini bisa kita contohkan adalah sebuah perusahaan startup atau sebuah perusahaan atau yang usaha yang kita bangun yang bergerak di bidang teknologi mungkin atau iPhone memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar. Dalam pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan ada 5 tahun ke depan. Misinya kita harus berupa menyediakan solusi teknologi inovatif dan memudahkan hidup masyarakat. Di sini itu yang kedua, yaitu prinsip dari kewirausahaan ini adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas sangat penting dalam kewirausahaan. Maka seorang wirausahaan itu harus memiliki inovasi atau kreativitas. Seorang wirausahaan ini harus mampu menciptakan produk atau layanan yang unik dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Misalnya kita memenuhi kebutuhan pasar, mungkin di daerah suatu tempat di daerah tersebut tidak ada kebutuhan ini, maka kita harus penuhi agar memiliki ide atau inovasi yang kreatif. Dalam dunia bisnis yang perlu persaingan, kreativitas dalam mengembangkan produk atau usaha yang kita kembangkan dengan cara pemasaran menjadi berbeda dan signifikan. Contoh dari inovasi dan kreativitas ini misalnya, sebuah perusahaan bisa menciptakan aplikasi kesehatan yang tidak hanya melacak aktivitas fisik tetapi juga menawarkan layanan kondisi medis jarak jauh atau menggunakan teknologi AI. Bisa juga kita misalnya sebuah perusahaan ini menggunakan teknologi iPhone, maka tidak hanya melacak secara fisik, kita juga bisa memantau atau layanan kondisi media jarak jauh juga. Misalnya kita promosikan. Yang selanjutnya itu pengambilan risiko. Prinsip ketiga ini itu pengambilan risiko. Seorang wirausahaan harus siap untuk mengambil risiko. Kita dalam mencapai atau memiliki tujuan sesuatu itu kita harus bisa mengambil risiko. Namun ini bukti berarti mengambil risiko sembarangan. Di sini kita bukan mengambil risiko sembarangan, berarti kita harus memiliki tujuan dalam mengambil risiko ini. Risiko harus dihitung dan dicermat dan dikelola dengan baik. Dalam pengambilan risiko ini, berarti keluar dari zona nyaman. Berarti kita harus mencoba-coba hal yang baru dan siap menghadapi kegagalan mungkin itu bisa terjadi. Yang penting kita harus belajar setiap pengalaman yang kita ambil. Seorang wirausahaan harus berani mengambil risiko. Contohnya dalam pengambilan risiko adalah menjalankan usaha di pasar yang belum banyak persaingan. Tentu memiliki peluang, namun juga risiko besar. Karena bisa jadi produk atau jasa yang kita berikan atau kita tawarkan belum diterima oleh pasar atau masyarakat di sekitar.
Namun dengan riset pasar yang tepat, risiko ini atau risiko yang kita ambil ini dapat meminimalkan dari pasar tersebut. Yang selanjutnya itu prinsip keempat itu manajemen keuangan yang baik. Seorang wirausahaan harus memiliki manajemen uang yang baik. Kunci dalam menjaga kelangsungan hidup bisnis, seorang wirausahaan harus mampu mengelola pendapatan atau pengeluaran uang dengan bijaksana, serta memiliki pemahaman yang baik tentang aliran cash flow atau keuangan yang sehat akan membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang dengan stabil. Contohnya dari manajemen keuangan yang baik adalah menjaga keseimbangan antara investasi untuk pengembangan produk dan mengelola biaya operasional adalah hal yang harus kita perhatikan. Prinsip yang kelima yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Kita harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dunia bisnis terus berubah. Oleh karena itu, seorang wirausahaan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, konsumen. Nah, dengan kita mampu untuk beradaptasi, maka kita akan mudah untuk peluangnya itu. Yang pertama, fleksibilitas dan kecepatan dalam merespon perubahan akan sangat membantu bisnis bertahan dan berkembang. Contoh dari kemampuan untuk beradaptasi ini adalah misalnya sebuah restoran yang awalnya hanya melayani pelanggan secara langsung, tetapi dengan adanya pandemi atau adanya suatu masalah, itu kita dapat beradaptasi dengan membuka layanan pesan atau antar pemesanan online. Bisa kita melalui pemesanan online, bisa sekarang kayak Gojek atau GoFood gitu. Yang selanjutnya itu dengan yang keenam yaitu prinsip dasar kewirausahaan itu jaringan yang luas. Seorang yang wirausahaan harus memiliki jaringan yang luas atau peluang-peluang yang dapat mengembangkan usaha kita ini. Memiliki jaringan yang luas atau koneksi yang luas juga merupakan salah satu prinsip dasar kewirausahaan. Dengan jaringan yang baik, seorang wirausahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang baru atau peluang yang ada, mendapatkan investor atau bahkan menjalin kerjasama dengan pihak yang lain yang mendukung usaha kita. Misalnya, pihak ini dapat mendukung usaha kita dan dapat berkembang. Contoh dari jaringan yang luas, contohnya beradaptasi dalam acara networking atau tentang usaha atau PT atau usaha yang besar lah gitu. Komunitas atau bisnis dapat membuka peluang baru untuk usaha kita dalam pemasaran atau berkolaborasi sama bisnis. Selanjutnya itu yang ketujuh itu keberanian untuk menghadapi kegagalan. Seorang wirausahaan harus memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalan. Tidak semua usaha akan berjalan mulus. Seorang usaha itu misalnya kita menjalankan usaha ini, tidak semua usaha itu berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin ada rintangan atau kesulitan dalam menghadapi usaha tersebut. Dengan kegagalan, bagian dari perjalanan wirausahaan, seorang wirausahaan harus memiliki keberanian untuk bangkit atau setelah gagal dari setiap kegagalan. Ada pelajaran berharga yang dijadikan untuk memperbaiki atau membangun usaha yang lebih baik. Maka dari kegagalan ini kita dapat belajar atau pengalaman yang banyak untuk menghadapi tantangan yang hadapi. Selanjutnya itu contoh dari keberanian untuk menghadapi kegagalan ini adalah banyaknya perusahaan besar yang pernah mengalami kegagalan, namun mereka berhasil bangkit berkat tekad atau pelajaran yang dari kesalahan. Misalnya beberapa perusahaan besar seperti pendiri mobil Tesla, mereka tidak dalam berusaha ini tidak ada yang mulus, maka dia ada beberapa kegagalan. Mungkin dari kegagalan itu dia belajar untuk menghadapi gimana cara yang baik itu. Yang selanjutnya itu prinsip dasar kewirausahaan itu pentingnya kepemimpinan. Sebagai seorang wirausahaan, kemampuan kepemimpinan itu sangat dibutuhkan
apalagi kita memiliki seorang ketua atau pemimpin dari wirausaha tersebut. Seorang wirausaha yang baik mampu memimpin tim dengan jelas atau tujuan yang jelas, memberikan inspirasi serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kepemimpinan ini baik juga mencakup kemampuan untuk mengolah konflik atau mengambil keputusan yang tepat dan membimbing tim menuju tujuan bersama. Contohnya di kepemimpinan ini ya seorang CEO yang memiliki ide visi yang jelas dan mampu menggerakkan tim dengan semangat bisa membawa perusahaan melewati masa-masa sulit dan mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Yang kesembilan itu fokus pada pelanggan. Kesuksesan bisnis sangat tergantung pada seberapa baik kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, prinsip kewirausahaan sangat penting dalam berfokus pada pelanggan. Dengan mendengarkan umpan balik pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, bisnis dapat terus berkembang dan memberikan nilai lebih. Contoh dari fokus pada pelanggan. Sebuah perusahaan pakaian yang rutin melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memahami profesi mereka dan mengembangkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang ke-10 itu prinsip dasar dari kewirausahaan tersebut itu pengelolaan waktu yang efektif. Seorang wirausahaan seringkali memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan waktu yang efektif sangat penting. Seorang wirausahaan harus pandai mengatur prioritas, menghindari prokrastinasi dan fokus pada hal-hal yang mendukung perkembangan usaha. Dalam wirausaha ini kita harus pandai membagi waktu atau mengolah waktu ini agar waktu yang kita gunakan tidak sia-sia. Contohnya yaitu menggunakan alat bantu manajemen waktu seperti aplikasi kalender atau to-do-list dan dapat membantu usaha tetap terorganisasi atau berjalan sesuai yang kita rencanakan. Mungkin itu ada beberapa 10 tentang prinsip kewirausahaan. Secara keseluruhan, kewirausahaan ini bukan hanya soal memiliki ide bisnis, tetapi juga melibatkan berbagai keterampilan dan prinsip yang harus dipahami dengan baik. Dari memiliki visi yang jelas, berinovasi, harus berani mengambil risiko, hingga memimpin dengan baik. Semua prinsip ini sangat berkaitan dengan mencapai kesuksesan seorang kewirausahaan. Jangan takut untuk beradaptasi, belajar atau kegagalan. Terus memperbaiki diri. Mungkin itu beberapa prinsip dasar kewirausahaan yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman masih ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.